Oke, kita lanjut kepada ceramah ini. Lanjut dalam Matius pasal 6 mengenai disiplin-disiplin rohani. Maaf. Saya akan membaca ayat 19 sampai 33. Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka adalah pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maaf, baru-baru hilang. Ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita lanjut dengan disiplin-disiplin rohani. Kita akan membahas tentang disiplin kekayaan berdasarkan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Kekayaan bukan seperti yang jahat. Kita tahu itu. Tetapi hal ini bisa menjadikan seseorang jahat. 1 Timotius pasal 6. Jadi walaupun uang tidak jahat, itu bisa mempengaruhi orang lain untuk menjadi jahat. Kalau dipimpin oleh uangnya atau diatur oleh uangnya. Kita semua harus melatih disiplin mengenai kekayaan. Apakah kita miskin atau apakah kita kaya, orang kaya. Hakikat harta di bumi ini betul-betul kurang kekal.
Yesus tidak menghakimi kita kalau kita memiliki harta. Dia menghakimi sikap kita mengenai harta itu, yaitu kasih kepada uang, harta, pakaian, dan lain-lain. Di mana hati kita? Di manakah hati kita? Apa yang mempengaruhi keputusan kita, perbuatan kita? Sekali lagi kita kembali ke hati. Ingat, gunung itu formasi rohani. Dasarnya firman Tuhan. Suasananya, cuacanya, itu ibadah yang murni. Batu-batu yang pertama, hati kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita mau naik gunung itu, disiplin-disiplin rohani menjadi alat-alat yang akan membantu kita naik gunung itu. Seperti ada tanda di sini, ada sesuatu yang di sini yang bisa dipegang untuk menolong kita mendekati Tuhan yang sudah di atas. Karena Yesus sudah mendahului kita. Yesus sudah ada di puncak. Dan dia sudah kasih tanda-tanda hal-hal yang akan membantu kita untuk naik gunung, mendaki gunung itu. Nah, itu disiplin-disiplin rohani. Jadi, kita kembali ke hati. Yesus bertanya, itu bukan harta yang jahat, tetapi apakah kita mengasihi itu lebih dari Tuhan? Kita harus mengerti apa yang menjadi prioritas di dalam hati kita sendiri. Harta Yesus jauh lebih baik, lebih berharga. Yohanes pasal 10 ayat 10. Musuh kita, yaitu iblis, dia datang untuk mencuri, untuk meninggalkan, mengambil, untuk membunuh. Tapi Yesus datang untuk memberi kehidupan yang luar biasa. Apakah harta ini duduk di hadapan Allah? Ini harta Tuhan, berada dengan Allah, berdiri di hadirat Allah sendiri, hidup yang kekal dengan Yesus. Itu harta surgawi, itu harta yang akan mempengaruhi kita untuk terus naik gunung itu. Waktu kita semakin meninggalkan Yesus di hati kita, kita akan semakin mengurangi kepentingan harta. Waktu kita semakin meninggikan Yesus di dalam hati kita, kita akan semakin mengurangi kepentingan harta duniawi. Kolose pasal 3, kita berpusat kepada Yesus yang ada di surga. Hal-hal yang surgawi dan hal-hal duniawi akan dikurangi di dalam pandangan atau di depan mata kita. Kehidupan kita akan menunjuk ke apa yang kita lihat. Kalau kita melihat Yesus, kita akan berjalan kepada Yesus. Kalau kita melihat harta benda, kita akan berjalan ke arah harta benda. Contohnya, kalau kita ikut suatu jalan kecil dan hanya melihat kaki, contohnya kalau saya mau menemukan satu toko dan saya menemukan kaki saja, ya tidak mungkin saya akan temukan toko itu. Saya akan menjadi tersesat. Tetapi kalau saya melihat ke depan, maka saya akan melihat toko itu. Saya akan melihat tujuannya. Nah, sama seperti itu, kalau kita mau mencari Yesus, mari kita memandang Yesus. Dan semuanya itu jelas. Kalau kita berfokus kepada harta benda saja, kita memandang ke kaki dan lebih gampang sesat. Saya ingat ibu saya, dia bercerita atau dia kasih dorongan untuk saya. Karena mungkin Bapak Ibu sudah tahu, saya berasal dari satu keluarga Islam. Saya dibesarkan sebagai orang Kristen, tetapi mama saya dibesarkan sebagai orang Islam. Sampai dia 15 tahun dia menjadi pengikut Yesus. Dan dia dibesarkan dalam keluarga yang kaya sekali. Sampai saat ini mereka kaya sekali.
Om saya baru meninggal oleh karena COVID. Dia hanya 69 tahun usianya, dan istrinya, keluarga istrinya itu miliar dolar mereka punya. Jadi mereka sangat kaya. Dan pada waktu warisan diberikan setelah kakek saya meninggal, warisan dibagikan kepada anak-anak. Ibu saya tidak dapat. Dan itu kira-kira 30 juta dolar. Sangat banyak. Dan pada waktu saya remaja SMA, saya bertanya, Ibu kenapa tidak coba ambil itu? Karena ibu layak untuk dapat itu karena ibu anak yang kedua. Dan dia bertanya, saya tidak coba itu karena menurut saya Yesus jauh lebih berharga daripada semua harta benda di dunia. Itu bicara kepada hati saya karena menurut ibu saya Yesus sangat berharga. Yesus lebih berharga. Jadi dia sudah ambil keputusan akan mengikuti Yesus tanpa syarat, tanpa berfokus kepada hal-hal lain, walaupun meninggalkan banyak harta benda dari keluarganya. Jadi Yesus lanjut, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak menjadi tamak, greedy. Jadi ini sangat gampang untuk jemaat, untuk pemimpin di dalam jemaat, gembala, baik miskin maupun sudah kaya, semua orang bisa menjadi tamak. Bisa lihat Filipi pasal 4, Paulus belajar rahasia untuk menjadi puas. Apa itu? Dia menjelaskan dalam pasal yang ketiga. Rahasia untuk hidup puas di dalam Yesus adalah kita tahu bahwa Yesus adalah harta yang paling penting. Semuanya itu seperti sampah. Tetapi Yesus yang menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan diri kita sendiri atau mengabdi hanya kepada satu Tuhan bagi kehidupan kita. Dulu mamon berarti sesuatu yang kita yakini. Kepada apa harus kita percaya atau yakin. Mamon dan Yesus tidak bisa duduk bersama-sama di atas takhta di dalam hati kita. Mamon adalah seorang tuan yang keras. Yesus adalah seorang tuan yang terbaik. Jadi ini disiplin kekayaan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan, tolong menulis itu, nanti bisa kirim lewat WA supaya kita bisa berdiskusi ini lebih dalam lagi. Tetapi walaupun kita punya sedikit atau kita memiliki banyak, kita harus berfokus kepada Yesus. Kembali ke hati. Di mana fokus hati kita? Kalau fokus hati kita kepada Yesus, kita tidak akan terganggu oleh kekayaan. Tetapi kalau fokus hati kita bukan Yesus 100%, lebih gampang terganggu oleh harta benda atau godaan untuk ambil posisi pelayanan ini karena ini lebih banyak uang. Atau kesempatan ini, pekerjaan ini karena ini lebih banyak uang, bukan karena itu panggilan. Jadi apa yang menjadi fokus kita dalam hati? Kita lanjut kepada disiplin kepercayaan. Ini berkaitan dengan disiplin kekayaan biasanya. Kita perlu disiplin mengenai kekayaan, kita juga perlu disiplin mengenai kepercayaan. Kadang-kadang kalau kita tidak mencari kekayaan, kita sering harus percaya kepada Allah bahwa Dia akan memelihara kita. Nah, ada banyak contoh, banyak cerita dalam pengalaman saya sebagai seorang gembala. Dalam saat mempersiapkan diri untuk menjadi gembala, saya sudah menikah, sudah ada anak, dan kadang-kadang tidak ada uang. Tetapi Tuhan memberi lewat orang lain, memberi makanan,
lewat orang lain memberi uang supaya bisa melunasi satu hal di dalam apartemen, mungkin listrik atau air pam atau apa saja keperluan. Tuhan selalu setia, selalu setia. Baru dukungan kami dari CMA dipotong 10%. Karena masalah COVID ini, orang-orang di gereja tidak memberi sebanyak dari dulu, seperti dulu. Tapi tidak apa-apa, Tuhan selalu memberi cukup. Kami tidak ada kekurangan selama itu berapa sekarang? 27 tahun melayani, tidak ada 30 tahun melayani, tidak ada kekurangan. Tuhan selalu cukup. Jadi ini berkaitan dengan kepercayaan, dan jujur ada banyak waktu yang saya tidak percaya, saya ragu, Tuhan kenapa? Tetapi Tuhan selalu setia. Kita harus mempunyai pengabdian yang sepenuhnya, undivided, ya, fokusnya kepada Yesus. Juga kita harus mempunyai kepercayaan yang sepenuhnya kepadanya. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kita melayani hanya satu Tuhan. Mengapa kita berbicara tentang hati yang sepenuhnya kepada Yesus atau hati yang terpecah? Ada hubungan di antara ayat ini dan ayat yang 24, ayat yang 25 dan ayat yang ke-24. Sebab kita mengabdi kepada satu Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Karena kalau kita khawatir, maka kita membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Arti kata khawatir dalam bahasa Yunani membuat hal ini lebih jelas. Khawatir atau meremnate berarti memisahkan atau membedakan. Waktu kita khawatir, kita menjadi terpisah di dalam pikiran. Jadi ada fokus di sini, Mammon, fokus di sini, Yesus. Itu artinya khawatir. Satu bagian di sini, satu bagian di situ. Kita dibagikan atau dipisahkan di dalam pikiran kita. Jadi kita khawatir. Yesus ingin kita hanya mengabdi kepada Dia. Dengan satu pikiran, satu fokus. Supaya tidak terpisah. Itu sebabnya dia berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hal itu bukanlah sesuatu baru. Itu Yesus mengutip dari Ulangan pasal 6 ayat 5. Dan bisa lihat Yakobus pasal 1 ayat 5-8. Kalau orang yang minta hikmat dari Tuhan, dia harus percaya dia akan dapat itu. Jangan menjadi orang yang seperti, ini kata yang sama, seperti terpecah. Atau orang yang khawatir. Dan lihat Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Jangan khawatir. Percaya saja. Mengabdi diri kepada Yesus. Fokusnya, ini disiplin. Ya, kita harus kembali. Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus siapa di dalam kehidupan saya itu apa? Jadi ini sangat penting. Dan ada dua ilustrasi yang Yesus kasih, burung-burung. Mereka pun diberi makanan. Hal ini adalah suatu contoh untuk mencerminkan poin Yesus di atas. Burung-burung diberi makanan, mereka tidak khawatir. Dan kita melebihi burung-burung itu. Pasti kita diciptakan menurut gambar Allah, jadi kita melebihi burung-burung itu. Bunga-bunga pun berpakaian. Ini contoh yang kedua. Bunga-bunga sangat indah oleh karena Allah memberikan pakaiannya. Tidakkah Allah akan terlebih lagi mendadani kita?
Kita bukan seperti dunia ini. Waktu kita khawatir, kita menjadi sama seperti dunia dengan fokusnya kepada mammon. Orang-orang yang belum percaya mencari uang. Dan waktu mereka menemukan uang itu, mereka mencari lagi. Tidak puas. Kenapa? Karena uang tidak memuaskan. Uang tidak bisa. Hanya Allah bisa. Oleh sebab kita adalah kepunyaan Allah Bapa, Dia akan memelihara kita dan memberi makanan yang cukup, pakaian yang cukup. Mungkin kurang mewah, mungkin sederhana, tetapi di dunia ini kita akan makan dan berpakaian waktu kita percaya kepada Allah. Nah, ada perbedaan antara keperluan dan kemauan. Nah, mungkin itu bisa dibahas lewat WA, kelompok WA. Allah layak untuk kita pikirkan lebih daripada semua hal lain. Ayat yang ke-33 berulang ide-ide dari ayat yang ke-25. Waktu kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan mempunyai sebuah hati yang sepenuhnya berfokus kepada Yesus. Bagaimana merenungkan pertanyaan ini dan kirim respons dari dalam WA, bagaimana kita bisa berkembang dalam hal ini? Bagaimana kita bisa membantu jemaat untuk berkembang dalam hal ini? Di dalam jemaat, uang selalu, dari pengalaman saya, selalu ada masalah. Uang yang diberikan kepada pendeta, apakah itu cukup atau tidak? Apakah pendeta memperhatikan orang kaya melebihi atau lebih dari orang miskin? Apakah uang menjadi faktor yang akan memisahkan atau memecahkan jemaat dan lain sebagainya? Menurut saya mungkin salah satu alasan uang menjadi masalah adalah kita tidak mengabdi diri secara utuh kepada Yesus. Jadi kita terpecah dalam pikiran kita, khawatir tentang uang. Jadi ambil waktu untuk merenungkan itu, dan tolong kirim pertanyaan atau tanggapan lewat WA, dan kita bisa berdiskusi dua disiplin ini, uang dan disiplin kepercayaan. Oke, Tuhan memberkati.